Halo teman-teman, salam cinta dan damai. Di video hari ini aku akan membahas topik sensitif, tapi berguna. Apakah mungkin mengenali tanda-tanda kalau seorang wanita punya banyak pasangan di masa lalu? Meskipun dia diam atau bahkan tak jujur tentang hal itu. Aku akan bagikan 7 tanda halus yang bisa memberi petunjuk tentang riwayat intim seorang wanita. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan membantu kamu memahami dinamika hubungan dan melindungi perasaanmu. Ingat, kejujuran dan empati tetap nomor 1. Jangan lewatkan poin nomor 7. Di situ jadi sangat menarik. Pembukaan singkat, banyak orang tak jujur karena takut ditolak. Namun mengetahui pola perilaku dapat membantu kita membuat keputusan yang matang. Apakah hubungan ini layak dilanjutkan atau ada alasan untuk berhati-hati? Yuk kita mulai. Tanda 1. Dia sangat nyaman dengan keintiman fisik. Jika pada pertemuan intim pertama dia terlihat sangat santai, inisiatifnya jelas, dan tak canggung saat berpelukan atau berciuman, itu bisa jadi tanda pengalaman. Bukan berarti ada hal buruk. Beberapa orang memang lebih mudah berekspresi secara fisik. Namun kalau intensitasnya jauh berbeda dari yang biasa kamu alami, atau dia langsung memimpin dalam berbagai hal, itu pantas dicatat. Jangan langsung menghakimi, perhatikan petunjuk lain agar gambaran lebih lengkap. Tanda 2, dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia tampak paham berbagai posisi, teknik, atau bahkan aktif memimpin dinamika intim, itu sering menunjukkan pengalaman yang banyak. Beberapa orang memang berbakat alami, tapi kemampuan yang tampak seperti hasil praktik berulang biasanya menandakan sejarah hubungan yang lebih banyak. Contohnya, kemampuan oral yang terlihat terampil itu jarang murni kebetulan. Sekali lagi, ini bukan hukuman moral, hanya indikator yang layak diperhatikan. Tanda 3. Ada inkonsistensi dalam ceritanya. Salah satu tanda paling jelas adalah ketidakkonsistenan pada cerita masa lalunya. Jika berbulan-bulan kamu masih belum yakin mana yang jujur, karena dia memberi detail yang berubah-ubah, nama yang berbeda, jenis hubungan yang berubah, atau hobi yang dulu disebutkan lalu tak cocok lagi, itu menimbulkan tanda tanya. Bila kamu merasa bingung, minta klarifikasi dengan tenang. Reaksi dan keterbukaannya akan lebih berbicara daripada detail yang dia berikan. Tanda 4. Menghindari kedekatan emosional. Keintiman emosional penting untuk hubungan jangka panjang. Jika dia hadir secara fisik tetapi terasa jauh, atau mengalihkan pembicaraan saat kamu mencoba terhubung lebih dalam, bisa jadi dia kurang nyaman membentuk ikatan emosional. Ini sering terlihat pada orang yang terbiasa hubungan yang lebih santai atau banyak pengalaman singkat. Namun jangan buru-buru menyimpulkan, mungkin dia trauma atau pemalu, diberi ruang. Tapi juga amati apakah ada pola bertahan lama. Tanda 5, nyaman dengan hubungan one night atau casual. Kalau dia mudah menerima ajakan spontan untuk bersenang-senang tanpa komitmen, atau teman-temannya pernah menyebutkan kebiasaan kencan kasual. Kemungkinan dia terbiasa dengan hubungan sementara. Tidak semua yang terbiasa seperti itu tak bisa berkomitmen. Tapi kebiasaan ini memang mengubah ekspektasi dan cara dia memandang keintiman. Jika kamu mencari sesuatu yang serius, waspadai apakah nilai kalian sejalan. Tanda 6, sering membandingkanmu dengan mantannya. Membandingkan pasangan saat ini dengan mantan adalah tanda bahwa dia memiliki banyak pengalaman yang menjadi acuan. Orang yang baru dalam hubungan biasanya tak punya dasar untuk membandingkan. Perbandingan seperti itu bisa membuatmu merasa tidak aman atau tidak dihargai. Kamu berhak meminta supaya dia menghentikan perbandingan tersebut dan melihatmu sebagai individu yang unik. Jika perbandingan terus terjadi, itu sinyal untuk menimbang ulang kecocokan hubungan. Tanda 7. Ketergantungan pada sensasi fisik atau variasi. Jika ketika bersama dia tampak tak pernah puas, selalu membutuhkan variasi, intensitas atau pengalaman baru agar merasa cukup. Itu bisa menunjukkan ketergantungan pada sensasi yang datang dari hubungan baru. Untuk beberapa orang, pengalaman awal yang berulang-ulang menciptakan standar tinggi yang sulit dipenuhi oleh satu pasangan jangka panjang. Jika sudah merasa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun dia tetap gelisah atau tak puas, pertimbangkan bahwa mungkin kebutuhan itu bukan sekadar masalah kalian, melainkan pola yang membuatnya mencari rangsangan baru. Penutup dan pesan penting itu, dia 7 tanda yang bisa memberi petunjuk bahwa seorang wanita
mungkin punya banyak pasangan di masa lalu. Sekali lagi, tujuan video ini bukan menstigmatisasi siapapun, melainkan memberi alat observasi agar kamu bisa membuat keputusan lebih sadar dalam hubungan. Selalu utamakan komunikasi, batasan diri dan rasa saling menghormati. Kalau ada keraguan, bicara jujur. Reaksi dan keterbukaan pasanganmu akan menjelaskan lebih banyak daripada asumsi. Kalau kamu suka video ini, tekan like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Sampai jumpa di video berikutnya. Penjelasan rinci tiap poin untuk kamu pahami lebih dalam. Tanda 1. Kenapa kenyamanan fisik bisa jadi indikator? Kenyamanan fisik yang tinggi sering muncul dari pengalaman. Semakin banyak pengalaman intim seseorang, semakin paham ia terhadap tubuhnya sendiri dan reaksi orang lain. Ini bukan bukti tunggal. Karena beberapa orang memang lebih ekspresif secara alami. Lihat sebagai petunjuk awal, bukan vonis. Tanda 2. Keterampilan seksual sebagai hasil latihan keahlian tertentu biasanya dipelajari lewat praktek. Jika seorang wanita terlihat terampil pada hal-hal yang umumnya membutuhkan pengalaman, kemungkinan besar ia pernah melakukannya beberapa kali. Tapi ingat, beberapa orang cepat belajar atau pernah mempelajari teknik tanpa banyak pasangan. Tetap gunakan konteks lain. Tanda 3. Inkonsistensi cerita menunjukkan banyak episode. Perubahan cerita bisa muncul karena ketidaknyamanan berbagi, keinginan menutup masa lalu, atau memang banyak pengalaman yang membuat narasi kompleks. Jika cerita sering berubah, bukan sekadar lupa, itu patut ditanyakan secara lembut. Tanda 4. Mengapa menghindari kedekatan emosional berarti sesuatu? Pengalaman hubungan yang banyak dan superficial dapat membuat seseorang membatasi kedekatan emosional untuk melindungi diri. Mereka terbiasa menjaga jarak agar tidak terlalu terikat. Namun bisa juga karena trauma. Jadi kita harus peka dan tidak mengeneralisasi. Tanda 5. Kebiasaan hubungan kasual memengaruhi ekspektasi. Seseorang yang terbiasa hubungan singkat mungkin menilai komitmen dan kedalaman secara berbeda. Ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan harapan antara dua orang. Jika kamu menginginkan komitmen, komunikasi terbuka tentang harapan sangat penting. Tanda 6. Perbandingan sebagai efek pengalaman sebelumnya. Membandingkan sering tidak disadari menjadi pola karena adanya banyak titik referensi. Ini merusak harga diri pasangan kalau terus-menerus terjadi. Menegaskan batas dan meminta penghormatan atas keunikanmu adalah langkah sehat. Tanda 7. Ketergantungan pada variasi seksual dan dopamin. Beberapa orang memang mencari sensasi baru karena pengalaman berulang, meningkatkan kebutuhan terhadap rangsangan yang lebih besar untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Itu bukan masalah moral semata. Ini berkaitan dengan cara otak merespons dopamin dan kebiasaan. Jika ini mengganggu hubungan, dibutuhkan refleksi jujur atau bahkan bantuan profesional.